Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Lusu yang baru saja mendapat belati itu pun berkata di dalam hati, belati ini datang dari galaksiku, dan begitu juga dengan ketujuh rohku. Ini memang terasa sangat aneh, bahkan terasa lebih seperti sedang membuka surat. Namun gak lama, datanglah Xiaoyu yang memanggil nama Lusu. Tetapi Lusu saat itu tidak menghiraukan perkataan dari Xiaoyu dan melanjutkan perkataannya di dalam hati. Haruskah aku mempelajari beberapa skill berpedang dari orang tua tetangga sebelah? Melihat Lusu yang saat itu tidak menanggapi perkataannya, Xiaoyu pun langsung melompat ke arah Lusu dan mengajaknya untuk ikut nonton kartun. Lusu yang melihat Xiaoyu itu pun terpaksa menurutinya. Lalu di sisi lain, di tengah malam dengan rembulan di atasnya, terlihatlah 3 orang yang sedang mengendap-endap di atap rumah. Kemudian, orang-orang berjubah itu pun berhenti. Salah satu dari mereka pun berkata, ada seseorang mencurigakan terdeteksi di depan. Namun, rekannya yang lain malah berkata bahwa wanita itu bukanlah ancaman. Dia hanyalah warga sipil. Wanita yang dimaksudkan oleh mereka ternyata adalah Bibi Lim. Mereka pun kemudian turun mendekat ke arah Bibi Lim dan komandan mereka berkata kepada pasukannya untuk tidak melakukan apapun tanpa perintahnya. Dan setelah itu, sang komandan pun mendarat tepat di depan Bibi Lim. Dan tepat ketika dirinya mendarat, Pak Tua Xianyi pun juga merasakan aura yang mengerikan keluar darinya. Di sisi lain, aura mengerikan pun terus memancar keluar dari tubuh orang itu. Di sisi lain, Lusu yang sedang bersama dengan adiknya itu pun juga merasakan keanehan aura yang ada di luar. Lusu pun saat itu mencoba untuk melihat sumber dari aura itu. Dan betapa kagetnya ketika Lusu melihat sosok yang ada di depannya. Lusu yang melihat dirinya itu pun kemudian berkata di dalam hati, apa-apaan itu? Orang itu terlalu kuat. Lusu juga melihat Bibi Lim yang saat itu ada di depannya. Namun gak lama, kehadiran dari Lusu pun diketahui oleh pria berjubah itu. Lusu pun langsung ketakutan dan langsung menunduk. Pria berjubah itu pun kemudian berkata, aku adalah siswa yang kurang mahir, bernama Li Ting. Aku kesini untuk mengunjungi Master Li. Master Li yang dimaksudkan olehnya adalah Pak Tua Xianyi. Lusu yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati, jadi orang tua yang ada di sebelah itu bersembunyi dari musuh. Tapi sekarang dirinya telah ditemukan. Namun gak lama setelah itu, terdengarlah suara dari Pak Tua Xianyi yang berkata, maaf karena aku tidak menyambutmu di depan pintu, wahai Dragnet yang dikagumi. Master Li pun saat itu mengajaknya untuk masuk ke dalam. Mendengar kata Dragnet, Lusu pun sangat terkejut karena sebelumnya Lusu telah mendengar sesuatu dari Jiang bahwa Dragnet dan Snares adalah organisasi yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengumpulkan para awakener. Dan ada banyak dari Snares, tetapi Dragnet hanya sedikit. Meskipun jumlah Dragnet hanya kurang dari 10, mereka adalah kelompok besar tingkat B ke atas. Dan di antara mereka semua ada satu sosok yang menempati peringkat teratas. Dia bernama Niting. Lusu pun saat itu berniat untuk mengingat nama itu. Dan kemudian ketika Niting udah ada di dalam, Master Li pun kemudian berkata kepadanya, fondasimu tidak akan hancur jika kekuatan super terbangun lebih cepat. Itu adalah takdir. Mendengar itu, Niting pun berkata, berkat orang yang berpikiran seperti dirimu, ada banyak kesulitan telah berkurang di dunia ini. Kemudian, Master Li pun bertanya padanya, kenapa dia datang ke sini? Niting pun menjawab, maukah kau bergabung dengan kami dalam misi kami? Karena selama era ini, ketika semua jenis kekuatan super terbangun,
kami harus memenuhi segalanya. Di sisi lain, terlihatlah Lu Su dengan Xiaoyu yang saat itu mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Tetapi Xiaoyu saat itu sama sekali nggak bisa mendengar apapun. Lu Su yang udah kesal karena mengangkat adiknya itu pun terus menyuruhnya untuk mendengarnya. Namun gak lama, Niting pun melanjutkan kata-katanya. Ada posisi terakhir di Dragnet yang masih kosong saat ini. Dan karena itu, kami menunggumu untuk masuk ke daftar. Mendengar itu, Master Li pun tiba-tiba menyemburkan air dari mulutnya. Kemudian, Master Li pun berkata, "Maafkan aku hanyalah lelaki tua biasa yang bahkan bisa tersedak oleh air. Kami memegang pemikiran yang berbeda. Apalagi yang kuinginkan saat ini adalah menikmati masa-masa tuaku dengan nyaman." Mendengar itu, Niting yang tahu kehebatan dari Master Li itu pun berkata, "Aku memang terlalu keluar batas, tetapi aku tetap tidak bisa membandingkan diriku dengan dirimu. Tetapi aku akan mengatakan satu hal, bahwa kau adalah satu-satunya pemimpin fondasi di negeri ini. Ada banyak peninggalan domestik yang belum dibuka. Kami menjamin kamu bisa menemukan lebih banyak obat, dan semuanya akan kami kirimkan secepat mungkin padamu. Aku juga berharap bahwa suatu hari fondasi tidak akan menjadi musuh kami. Anda ingin melindungi dunia, sedangkan aku hanya ingin melindungi tanah airku." Setelah itu, Niting pun mengajak rekan-rekannya untuk pergi dari sana. Dan setelah kepergian mereka, Bibi Lim pun bertanya kepada Master Li, "Master Li, apakah kau tidak apa-apa?" Namun Master Li yang memikirkan sesuatu itu pun berkata di dalam hati, "Niting, ternyata dia benar-benar punya pendirian." Keesokan harinya, terlihatlah Master Li yang saat itu sedang berlatih. Namun gak lama, datanglah Lu Su yang menyapanya. Melihat Lu Su yang saat itu menyapanya, Master Li pun masih terus melanjutkan latihannya. Namun gak lama, Lu Su pun berkata bahwa teknik berpedang dari Master Li itu sangat menakjubkan. Master Li yang mendengar kata-kata itu pun langsung memunculkan bintang di matanya dan beralihkan pandangannya kepada Lu Su sambil berkata, "Bagaimana? Ini teknik yang sangat hebat bukan? Apakah kau juga ingin mempelajarinya?" Mendengar perkataan dari Master Li, Lu Su pun berkata, "Aku ingin." Tetapi belum selesai Lu Su mengatakan hal itu, Master Li malah mengajaknya untuk berlatih sambil berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak bisa kau pelajari selama ada diriku. Katakan apapun yang kau inginkan selain uang, aku akan membantumu." Lu Su pun kemudian tersenyum dan berkata, "Sebenarnya yang kuinginkan bukanlah masalah besar. Apakah dirimu pandai dalam pelajaran?" Master Li yang mendengar kata-kata itu pun dengan sombong berkata, "Mereka bilang aku adalah sarjana yang belajar dengan baik dan tahu segalanya." Lu Su yang mendengar itu pun langsung memujinya dan kemudian memintanya untuk membantunya mengawasi Xiaoyu dalam belajar. Master Li yang mendengar perkataan dari Lu Su itu pun terkejut. Namun sebelum dirinya protes, Lu Su malah memanggil adiknya. Lu Su pun juga berkata bahwa adiknya adalah gadis yang baik. Namun gak lama, keluarlah Xiaoyu dengan aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Dengan sangat menyeramkan, Xiaoyu pun berkata, "Kenapa kau memanggil diriku?" Lu Su pun saat itu langsung memperkenalkan Xiaoyu kepada Master Li dan bilang kalau Master Li akan mengawasinya dalam belajar mulai saat ini. Melihat hal itu, Master Li pun saat itu mulai kesal kepada Lu Su. Dan karena itu, Lu Su pun mendapatkan perasaan negatif dari Master Li. Mendengar Master Li yang akan menjadi gurunya, Xiaoyu pun melihat tajam ke arah Master Li. Melihat itu, Master Li pun berkata di dalam hati, "Jangan melihatku seperti itu. Aku juga korban di sini." Dan setelah itu, Lu Su pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Tepat setelah Lu Su pergi dari mereka, Master Li dan Xiaoyu pun terlihat aura yang sepertinya nggak bakal akrab. Dan singkat cerita, Master Li pun beneran mulai kesal karena ternyata dirinya itu berakhir seperti baby sister. Padahal dirinya adalah Awakener level B.
Kemudian, Master Li pun mengajak Xiao Yu untuk belajar. Namun saat dirinya membuka sebuah buku, Master Li sangat terkejut akan satu hal yang tertulis di buku itu. Master Li pun kemudian meletakkan buku itu kembali dan berkata di dalam hati, "Kuharap keputusanku kali ini adalah pilihan yang tepat." Keesokan harinya, Master Li pun datang menghampiri Lu Su dan berkata, "Kau harus berlatih dengan karung ini mulai hari ini." Dan terlihatlah beberapa karung dengan beban berat yang berbeda-beda di depannya. Master Li pun berkata bahwa Lu Su boleh mencoba dari yang terringan. Tetapi Lu Su malah mengambil beban yang paling berat yang saat itu ada di angka 150 kg. Lu Su pun saat itu langsung mengikat beban itu di kakinya dan berjalan dengan sangat normal. Master Li yang melihat itu pun sangat terkejut dan kemudian bertanya, apakah Lu Su bakalan baik-baik aja menggunakannya seperti itu? Master Li juga bilang itu sama dengan rekornya ketika dia masih berlatih. Namun kemudian Master Li pun berkata di dalam hati, "Anak ini luar biasa. Aku bahkan cuma menggunakan 15 kilo saat di latihanku selama beberapa tahun." Master Li pun menganggap kalau dia nggak salah mengambil keputusan. Kemudian Master Li pun memberikan pedang kepada Lu Su sambil berkata, "Aku ingin mengujimu. Ayunkan pedang itu selama 1000 kali dengan kekuatan penuh dan rasakan perubahan pada otot-ototmu." Lu Su pun saat itu mematuhi perkataan dari Master Li. Dan melihat Lu Su yang saat itu mulai mengayunkan pedang itu, Master Li pun berkata di dalam hati, "Seseorang tidak akan pernah menjadi ahli bela diri jika dia tidak bisa mengontrol tubuhnya." Kemudian Master Li pun bertanya kepada Lu Su, "Lu Su, menurutmu orang seperti apa yang disebut sebagai orang kuat?" Lu Su yang mendengar itu pun berkata, "Orang kuat adalah orang yang bisa mengabaikan peraturan." Mendengar itu, Master Li pun kembali berkata, "Lalu bagaimana rencanamu untuk menjadi salah satu dari mereka?" Master Li pun saat itu mengambil satu dedaunan yang jatuh ke arah tangannya dan mengarahkan dedaunan itu tepat ke tanah. Itu membuat tanah yang ada di depannya terbelah. Lu Su yang melihat itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, hanya dengan hasrat dari pedangnya, dia bisa melakukan hal itu. Master Li pun kemudian kembali berkata kepada Lu Su, "Ketika kau menyerang sesuatu, kau harus percaya diri bahwa kau bisa membelah langit. Kau membutuhkan latihan untuk itu. Tapi aku ingin tahu satu hal, ketika kau memiliki kekuatan yang sangat besar nanti, bisakah kau mempertanggungjawabkan segalanya?" Lu Su yang mendengar itu pun dengan tegas berkata enggak. Karena tanggung jawabnya hanya untuk bertahan hidup dan menjaga adiknya Xiao Yu. Master Li yang mendengar itu pun kaget dan berkata di dalam hati. Dia berkata tidak tanpa ragu sedikit pun. Kemudian Lu Su pun melanjutkan kata-katanya, "Tidak hanya untuk sekarang, aku tidak akan menolong orang lain di masa depan. Sangat sulit untukku agar bertahan hidup di dunia ini. Jadi maaf, aku tidak punya prinsip sebaik itu." Master Li yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Sudah kuduga akan sulit untuk mengajaknya percaya pada misi kami. Itu bukan salahnya. Hidup memanglah tidak mudah." Master Li pun kemudian berkata kepada Lu Su, "Baiklah kalau begitu. Meskipun aku tidak bisa menjadikanmu muridku, aku masih bisa mengajarimu teknik berpedang hari ini." 2 hari pun telah berlalu. Saat ini, Master Li sedang membetulkan bola lampu dan diminta oleh Xiao Yu. Master Li yang mendengar permintaan Xiao Yu itu pun berkata di dalam hati, "Apakah hati dari Xiao Yu sudah menerimaku? Bahkan dia mau meminta bantuanku." Master Li yang udah percaya diri itu pun berkata kepada Xiao Yu, "Apakah kau ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain?" Tetapi Xiao Yu malah menjawab sama seperti kakaknya, yaitu tidak. Master Li pun kemudian menunjuk ke arah dirinya sambil berkata, "Tapi lihatlah aku yang sudah membantumu memperbaiki lampu ini." Mendengar itu, Xiao Yu dengan kesal pun berkata,
sirkuit rumah memang sudah tua. Aku nggak mau meminta Lusu menggantinya karena aku tidak mau dia tersengat. Kau Pak Tua yang tidak boleh sombong hanya dengan mengganti bola lampu itu. Mendengar itu, Master Li pun jadi makin kesal dan bertanya apakah PR matematika dari Xiaoyu udah selesai. Dan karena itu, dirinya pun berniat untuk memperbaikinya. Setelah melihat pelajaran dari Xiaoyu, Master Li pun terlihat sangat kebingungan. Melihat Master Li yang saat itu kebingungan, Xiaoyu pun bertanya, bukankah kau bilang kau tahu segalanya? Apa yang membuatmu sangat lama menyelesaikan hal itu? Apakah kau tahu cara nyelesain PR-ku? Mendengar itu, Master Li pun makin kesal dan berkata, apakah kau bercanda? Aku itu tahu segalanya. Bahkan aku mempelajarinya sebelum kau lahir ke dunia. Xiaoyu yang mendengar itu pun bertanya berapa umur dari Master Li. Master Li pun dengan pede menjawab kalau dirinya telah berumur 81 tahun. Xiaoyu yang mendengar itu pun berkata, sekarang aku berumur 10 tahun. Jika kau belajar matematika sebelum aku lahir, berarti kau belajar matematika ketika berusia 71 tahun. Apakah kau belajar matematika selama 60 tahun? Mendengar itu, mereka berdua pun semakin cekcok dan dipenuhi aura keunguan. Gak lama, terdengarlah suara seseorang di sana. Master Li dengan Xiaoyu pun sontak berkata bersamaan, siapa itu? Dan terlihatlah sosok pria berkacamata yang berkata kalau dirinya tahu cara menyelesaikan PR dari Xiaoyu. Namun melihat aura yang ada di sekitar mereka, dirinya pun sadar kalau dia tidak diterima di sini. Kemudian Master Li pun bertanya kepada Xiaoyu, Xiaoyu, apakah kau tahu kalimat setelah ketika kau punya teman yang datang dari jauh? Xiaoyu pun melanjutkan kalimat itu dengan berkata, bunuh mereka tidak peduli seberapa jauh mereka. Di sisi lain, Lusu saat itu tiba-tiba mendapat banyak poin negatif dari Master Li. Dan ada salah satunya dari si Suejin. Lusu pun saat itu kemudian berkata di dalam hati, siapa dia? Apakah terjadi sesuatu pada Xiaoyu? Lusu pun saat itu berdiri dan minta izin kepada guru untuk pergi sebentar. Namun karena si guru botak saat itu menanyakan alasannya, Lusu pun bilang kalau seseorang telah membajak akunnya. Dan kemudian dia pun pergi dari sana. Lusu yang udah sampai di rumah pun langsung membuka pintunya dan melihat dua orang yang berdebat untuk mengajari Xiaoyu. Lusu pun kemudian berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya udah terjadi? Master Li pun kemudian mengenalkan orang yang ada di sebelahnya itu. Master Li berkata, di antara jaring dan senar, dia adalah orang yang tidak punya kekuatan fisik yang bernama Tuan Si Suejin. Jin yang mendengar itu pun kembali berkata, terima kasih Tuan Li, kau adalah penemu fondasi dan ada banyak orang yang menghormatimu meskipun fondasi fisikmu telah rusak. Dan aku juga menghormatimu. Master Li yang mendengar itu pun juga ikut kesal. Lusu yang melihat keberadaan dari Jin pun berkata di dalam hati, jadi, metode kultivasi pikiran adalah sesuatu yang dibuat olehnya. 2 hari yang lalu, Guru Si sedang mengajari murid-murid metode kultivasi itu. Metode ini dikenal dengan meditasi pikiran BI. Guru Si pun kemudian meletakkan tangannya di atas kepala salah satu murid sambil berkata, sekarang aku akan mengajari kalian metode meditasi BI tahap pertama. Ini adalah tahap pertama yang dikenal sebagai tahap tubuh spiritual. Kau akan tahu tahap selanjutnya jika kau sudah bisa dalam tahap ini. Pelan-pelan saja adaptasikan kultivasimu pada tahap ini. Dan ingatlah satu hal, kultivasi yang baik membutuhkan kekuatan dari keinginan. Kau harus bekerja keras setelah ini. Lusu yang saat itu ikut bermeditasi pun merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, yang mana belati yang sebelumnya didapatkannya itu ingin menghancurkan inti meditasi dari pikiran BI. Lusu yang melihat belati itu yang terus melancarkan serangan berkali-kali pun langsung menahannya sambil berkata, kita akan mati jika kau menghancurkan hal itu. Kemudian Lusu pun berkata di dalam hati,
Sepertinya aku nggak bisa mengkultivasikan keduanya di waktu yang bersamaan. Galaksi terlalu berkuasa. Teknik lain tidak akan berguna untukku. Aku rasa ini akan jadi sangat canggung jika Jin mengetahui teknikku. Shin pun kembali ke masa sekarang. Jin pun meminta Master Lee untuk memperkenalkan dirinya. Tetapi Master Lee pun berkata bahwa bocah itu hanya punya kekuatan fisik level F. Dia adalah murid di kelas vitalmu. Lu Su yang mendengar itu pun dengan gugup berkata bahwa dirinya ke situ untuk menjemput adiknya. Dan setelah itu, Lu Su pun pergi meninggalkan mereka. Setelah Lu Su pergi, Master Lee pun bertanya kenapa Jin datang kepadanya. Jing pun saat itu menjawab ada tanda kemunculan kembali sisa dari kota mereka. Sisanya adalah integral dari kota. Jin berharap pondasinya bisa keluar ketika itu nantinya diperbaiki. Jin pun juga berkata, tentu saja Master Lee bisa membunuhnya di sini saat ini jika Master Lee menginginkan hal itu. Tetapi Master Lee malah berkata, untuk apa aku membunuhmu? Aku tak tahu maksudmu dan kau bisa pergi dari sini. Jin yang mendengar itu pun langsung ngucapin makasih dan berkata akan segera mengosongkan jaring ke-9 untuk Master Lee. Master Lee yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak punya ambisi sekuat itu. Tetapi Jin pun berkata, pikirkan saja itu, karena aku akan selalu membantumu jika kau tidak bisa menyelesaikan soal matematika. Dan setelah itu, Jin pun langsung pergi dari sana. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Lu Su yang saat ini memasak. Gak lama, Xiao Yu yang ada di belakangnya itu pun berkata, bagaimana bisa pria tua itu merendahkan dirimu? Dia bahkan gak bisa menyelesaikan soal matematika. Kakakku adalah koki terbaik dan akan kukatakan ini padanya nanti. Lu Su pun kemudian berkata kepada adiknya, Master Lee selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Merendahkannya akan menjadi masalah untuk kita. Xiao Yu yang mendengar itu pun berkata, kalau begitu mulai sekarang dia akan berusaha sopan padanya. Tetapi Lu Su yang berubah pikiran itu pun berkata, kau tidak perlu menjadi sopan karena itu akan sangat aneh. Kemudian Lu Su pun berkata di dalam hati, aku bisa mendapat perasaan negatif karena Xiao Yu. Aku nggak bisa mendapat banyak perasaan negatif jika seandainya Xiao Yu berubah jadi sopan. Namun gak lama, terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Yang ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Master Lee. Master Lee pun berkata kalau dirinya sudah menyelesaikan PR matematika dari Xiao Yu. Lu Su yang mendengar itu pun langsung membuka pintunya dan menyambut kehadiran dari Master Lee. Master Lee pun langsung memberikan PR itu dan berkata, kenapa kau tadi sangat gugup? Kau hanya murid level F. Atau kau bukan level F. Master Lee pun saat itu memberikan beberapa sodium kepada Lu Su sambil berkata, ini adalah campuran sodium. Aku hanya ingin menguji tingkatanmu. Namun, Lu Su yang mendengar itu pun berkata, aku adalah level F. Aku sudah mengujinya sebelumnya. Jadi kita nggak perlu melakukan pengujian lagi. Tetapi Master Lee tidak menghiraukan perkataan dari Lu Su itu dan meminta hasilnya keesokan harinya. Mendengar perkataan dari Master Lee yang saat itu udah pergi, Xiao Yu pun berkata kepada kakaknya, apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku memberitahu padanya hal yang sebenarnya terjadi pada kita? Singkat cerita, malam pun telah tiba. Lu Su saat itu telah mengetes tubuhnya dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sodium itu tiba-tiba berubah menjadi berwarna yang di dalamnya terdapat banyak bintang-bintang di dalam galaksi. Dan hari pun kembali berlalu. Hari ini, Lu Su sedang menjual roti seperti biasa. Namun gak lama datanglah pelanggan yang bertanya, apakah Lu Su masih punya beberapa tahu sebelumnya. Lu Su pun saat itu berkata kalau dirinya memang masih punya. Tetapi saat pemuda itu ingin membeli, Lu Su pun bilang kalau dia tidak menjual hal itu. Mendengar itu, si pembeli pun berkata, jika kau tidak menjualnya, kenapa kau menunjukkannya padaku? Lu Su pun mendapatkan perasaan negatif dari orang itu.
Dan kemudian Lu Su pun berkata di dalam hati, aku butuh perasaan negatif untuk melakukan kultivasi. Untungnya, sekarang aku bisa dapat perasaan negatif karena Xiao Yu. Maafkan aku, Master Li, tapi kau harus bertahan lebih lama. Di sisi lain, terlihatlah Master Li yang hacim-hacim gak jelas. Melihat Master Li yang saat itu seperti sakit, Xiao Yu pun memintanya untuk segera minum obat. Master Li pun kemudian bertanya bagaimana hasilnya semalam. Xiao Yu pun saat itu mencoba menutupi hasilnya dan berkata kalau Lu Su hanya berada di level F dan Xiao Yu lebih baik daripada Lu Su. Master Li yang mendengar itu sepertinya curiga. Master Li pun menganggap bahwa mereka berdua sepertinya tidak percaya kepada dirinya. Xin pun kemudian berpindah ke sekolah. Terlihatlah murid-murid yang saat itu kagum sama sosok murid yang bernama Liu. Lu Su pun saat itu bingung kenapa mereka sangat bersemangat. Bahkan si Liu saat itu sampai membawa tanaman kucai. Mendengar itu, Jiang pun kemudian jelasin bahwa kucai itu mengandung kekuatan super dan jika memakannya bisa membantu kultivasi seseorang. Dan karena itu, murid yang bernama Liu itu naik level tadi malam. Dia pun merayakan hal itu dengan membagikan tanaman kucainya. Mendengar itu, Lu Su pun kaget karena dirinya bisa naik level secepat itu. Jiang pun kemudian jelasin, keluarganya memberi serpihan tanah yang diberkahi. Itu membuat kultivasinya semakin cepat. Tetapi, serpihan itu terlihat menakutkan. Kurasa dia akan menderita nantinya. Lu Su pun kemudian bertanya apa maksud serpihan tanah yang diberkahi. Jiang pun kemudian memakai kacamatanya sambil jelasin, itu adalah tanah yang diberkahi dan merupakan tempat yang bisa mengirim kekuatan super. Tidak hanya mempengaruhi kultivasi seseorang, tetapi itu juga bisa mempengaruhi hewan dan tumbuhan. Dan itu juga punya level yang berbeda-beda. Namun, yang dibawa oleh keluarga Liu adalah yang tidak murni. Jadi itu akan memperburuk kesehatannya jika dia tetap menggunakan hal itu. Lu Su yang mendengar itu pun kemudian bertanya apakah Jiang juga naik level. Jiang yang mendengar itu pun melempar kacamatanya sambil berkata, benar, aku sudah melampauinya 2 hari yang lalu. Tanah yang diberkahi milikku sedikit lebih kuat darinya. Mendengar itu, Lu Su pun berkata di dalam hati, punya tanah yang diberkahi dan tahu semua tentang jaring dan jerat. Dia bukanlah orang biasa. Liu saat itu terus-terusan pamer dengan kekuatannya. Namun gak lama, datanglah Lu Su yang berkata, sepertinya tidak ada yang berubah darimu. Bagaimana jika kita adu panco? Liu yang mendengar hal itu pun tersenyum dan berniat menunjukkan kekuatannya kepada Lu Su yang selalu menyebalkan. Liu pun kemudian berkata di dalam hati, kau selalu mempermalukan diriku di depan umum. Aku akan membuatmu menangis sekarang. Mereka pun langsung memulai adu panco itu. Liu pun langsung lepasin kekuatannya yang saat itu berwarna kuning di sekitar tubuhnya. Namun tiba-tiba, kurang dari hitungan 1 detik, Lu Su malah berhasil menjatuhkan tangannya. Melihat itu, semua orang pun langsung kena mental dan Lu Su pun mendapat perasaan negatif dari mereka. Lu Su pun kemudian berkata pada mereka, maafkan aku punya tangan kiri yang kuat. Mari kita ulangi dengan tangan kananku. Namun sesuatu yang sama pun kembali terjadi. Kurang dari 1 detik, Lu Su pun berhasil menjatuhkan tangan dari Liu. Kemudian Lu Su pun berkata dengan pura-pura, aku tiba-tiba merasa penuh dengan kekuatan. Apakah aku telah membangkitkan kekuatanku karenamu? Terima kasih banyak. Karenamu, aku bisa bangkit secepat ini. Lu Su pun saat itu mendapat banyak perasaan kesal dari si Liu. Dan gak lama setelah itu, Liu pun langsung dikerubungi oleh murid-murid yang lain yang ingin punya kekuatan. Dan Liu pun kembali mengembangkan emosi negatif dan Lu Su pun mendapatkannya. Namun gak lama, Jiang pun bertanya apakah Lu Su telah terbangkitkan. Lu Su pun kemudian jelasin, aku nggak tahu kenapa. Tadi tiba-tiba aku merasa kekuatan muncul dari dalam tubuhku, lalu aku tiba-tiba udah bangkit.
Jiang yang mendengar itu bukannya curiga malah berkata, "Kalau begitu, nanti di kelas malam, tolong beritahu kepada Guru Si bahwa kau sudah bangkit." Namun saat malamnya, Guru Si pun memberikan 2 kristal sambil berkata, "Aku sudah tahu bahwa kau sudah bangkit sendiri. Ini adalah batu berkah yang dapat mempercepat kultivasimu. Dan biasanya untuk awak kenar level W hanya mendapat 2 batu setiap bulan. Tapi kau akan mendapat 2 batu setiap bulan karena kau bisa bangkit sendiri." Dan setelah itu, Jiang pun datang mendekati Lu Su sambil berkata, "Bagaimana? Aku tidak berkata bohong kan? Dia memberimu sesuatu." Mendengar itu, Lu Su pun langsung mendekat ke arah Jiang sambil membisikkan sesuatu. "Aku punya penawaran untukmu. Apakah kau ingin mendengarnya?"